Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Saya mau nanti Pak Tejo bisa berdoa. Terima kasih Tuhan atas izin yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami anak-anak Bapa, kami jemaat-jemaat tempat ini Engkau kumpulkan di rumah-Mu ini Bapa. Itu semua karena kekuatan dan kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan. Tuhan, pagi ini Tuhan kami ingin menyembah Engkau, kami ingin menaikkan puji-pujian di atas nama-Mu Bapa. Kami ingin berdoa demi nama-Mu Bapa. Dan kami juga akan mengenai firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri akan pakai kami Bapa, kami mempercayakan hati kami supaya penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami siap melakukan ibadah pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja. Hadirat yang turun atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Kami berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam keadaan sehat. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib bagi kita. Haleluya. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Katakan dengan iman percaya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa, amin, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah namanya. Segala yang bernama puji Tuhan. Amin. Nyatakan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib bagi kita. Sekalipun di dunia ini kita menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup, bahkan belakangan ini terjadi banyak hal yang mungkin di luar batas daripada pemikiran kita. Kenapa bisa terjadi? Hanya Tuhan yang punya cara untuk bisa membuat kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Bahkan setiap persoalan yang kita hadapi, biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan satu hal, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengubah apapun yang sedang terjadi menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Dan permata, pengorbanan yang telah Kau beri, sungguh besar cinta-Mu padaku, menolong dalam kelemahanku. Kau Allah yang setia, mengikut-Mu Yesus sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Amin. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah di mezbah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Bukan emas dan permata, pengorbanan yang telah Kau beri, sungguh besar cinta-Mu padaku, menolong dalam kelemahanku. Kau Allah yang setia, mengikut-Mu Yesus, mengikut-Mu Yesus sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah di mezbah-Mu Tuhan. anugerah-Mu Tuhan, di hadapan Tuhan Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mengikut-Mu Yesus sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah di mezbah-Mu. Katakan mengikut-Mu Yesus, mengikut-Mu Yesus sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah di mezbah-Mu. Sekali katakan mengikut-Mu Tuhan sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah di mezbah-Mu Tuhan, dan menyembah di mezbah-Mu Tuhan, dan menyembah
setiap nafas yang kita dapatkan dari Tuhan dan kesempatan untuk bisa bernafas hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita hanya bisa percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam situasi dan keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terbaik bagi jiwa kami Tuhan. Kami tahu tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah dengan segenap hati kami selalu bersyukur padamu setiap saat dan setiap waktu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Tak percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku gentar, Kaulah imanku, amin. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan.
Engkau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, sekali lagi katakan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Nyatakan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Dialah yang perkasa dalam hidup kita. Dia sanggup mengubah situasi dan keadaan hidup kita. Haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Segalanya milik-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk limpahan kasih-Mu Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, dan untuk berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, buka mata hati dan telinga kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami ketika firman-Mu ditabur, tangan-Mu juga bekerja atas kami Tuhan. Hidup kami dipulihkan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar daripada perkataannya semuanya adalah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam ini, detik ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya Engkau yang akan memproteksi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita berjumpa lagi dan tak lupa saya ucapkan selamat Paskah karena masih situasi Paskah. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi oleh pimpinan pujian bahwa situasi yang saat ini terjadi tidak bisa diprediksi, banyak musibah, banyak masalah silih berganti. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami beberapa dari keluarga kami di Malang sedang mengalami masalah karena kemarin jam 2 siang
ada gempa dengan kekuatan 6,7, ada yang 6,1 tergantung daerahnya. Yang meninggal 8 orang, dan itu tidak pernah terpikirkan. Bahkan mereka-mereka yang meninggal pun tidak pernah tahu bahwa detik itu akan meninggal tertimpa bangunan, tertimpa batu dan lain sebagainya. Dan inilah kenyataan yang akan kita hadapi makin hari, bukan makin bisa kita prediksi. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak bisa kita prediksi, apalagi mengenai musibah, mengenai kecelakaan, sakit penyakit, kematian, hal-hal yang buruk yang terjadi ini bisa datang kapan saja, bisa menimpa kita kapan saja. Sakit, luka, rugi, mati, itu bisa menimpa siapa saja. Kita menghindar, tetapi yang namanya musibah, kalau sudah waktunya, itu bisa terjadi atas hidup kita. Itu sebabnya kita butuh pertolongan. Dan sekarang ini banyak orang mau menolong, tapi ada imbalannya. Mau menolong, tetapi yang bisa dilakukan, tetapi kalau sampai harus taruh nyawa, harus menaruh kerugian yang besar, banyak orang tidak mau menolong. Banyak orang tidak mau menolong, mereka menghindar. Nah, ibu bapak saudaraku, puji Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, dan Yesus hidup, Dia sanggup menolong kita tanpa pamrih. Sekalipun Yesus harus mengorbankan nyawanya untuk kita, Dia akan rela korbankan nyawanya untuk kita. Itulah yang harus kita dengar berita ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, khotbah saya kita lihat temukan Tuhan yang hidup. Temukan Tuhan yang hidup. Dan biarkan hari ini kita akan mendengar dari Injil Matius 28 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca Matius pasal 28 ayat 5 dan ayat 6. Dan ini menjadi tema dari sinode kami, sinode kita GBT, dan menjadi ibadah Paskah bersama. Dan kami kemarin mengadakan ibadah Paskah bersama nasional yang kami buka di Zoom, dan luar biasa kebetulan saya yang bertanggung jawab, dan Bapak Ibu Saudara, dan luar biasa banyak dampak dari Papua, Aceh, luar pulau sampai di Jawa ini. Responnya luar biasa. Ya, pembicaranya kami minta dari Karawang, Bapak Dr. Timur Andrianus Anggawiana, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, senior kami, dan rupanya beliau memberkati orang-orang yang menyaksikan. Dan hari ini kita juga akan mendengar dari kupasan temukan Tuhan yang hidup dengan kapasitas yang saya miliki. Mari kita akan membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mulai. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Amin. Silakan duduk. Satu hal yang luar biasa yang disampaikan
yaitu ayat 5, tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Ayat 6, sebab ia sudah bangkit, ia hidup, jangan kamu takut. Ini merupakan satu acuan yang perlu kita renungkan pada saat-saat seperti ini, bahwa Tuhan Yesus melalui Paskah ini bangkit, hidup, dan jangan kita takut. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau pada waktu itu para murid khususnya takut menghadapi masalah yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Takut karena begitu banyak tantangan-tantangan yang akan merugikan keluarga mereka, yang akan merugikan rumah tangga mereka, yang akan merugikan nyawa mereka. Mereka takut. Tetapi justru saat itu malaikat berkata, jangan takut. Sebab Yesus telah bangkit dan hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendapatkan faedah dari kebangkitan Tuhan, maka kita harus temukan Tuhan yang hidup itu. Supaya kita mendapatkan kebangkitan, supaya kita mendapatkan faedah dari kebangkitan, dari hidupnya Tuhan Yesus, maka kita akan berupaya menemukan Yesus yang hidup itu. Dan ini menjadi tema buat kita hari ini. Ibu bapak saudaraku, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan yang hidup, supaya di tengah-tengah masa-masa yang mencekam, di tengah-tengah masa-masa yang menakutkan ini, kita mendapatkan solusi, kita mendapatkan pertolongan, dan kita tidak dikhianati. Sekarang ini banyak orang-orang berkhianat, janji tinggal janji. Saya berkali-kali menerima janji, tapi janji kosong. Kebetulan Bapak Ibu Saudara, beberapa periode ini Tuhan percayakan saya memimpin gereja-gereja di Kabupaten Semarang. Ada 400 gereja yang kami pimpin, beberapa periode lebih dari 10 tahun lebih, sehingga setiap 5 tahun terjadi pergantian pemimpin. Maka calon-calon pemimpin itu datang ke tempat kami, khususnya calon bupati waktu itu, ya, calon bupati dan calon bupati yang kemarin pun datang ke tempat kami meminta restu. Karena apa? Karena memang Bapak Ibu Saudara, populasi penduduk yang beragama Kristen yang sanggup memilih itu ada 80.000. Dan itu kalau pas masa politik kampanye, itu mulai dari tamu legislatif, calon DPR pusat, DPRD, DPR provinsi, DPR daerah, itu seringkali minta tolong. Dan selalu Bapak Ibu Saudara, selalu berhasil. Termasuk salah satu menteri sosial yang sekarang ini masuk di KPK, itu datang ke tempat kami minta untuk didukung. Dan masuk Bapak Ibu, 3 kali dia masuk. Tapi sayang, janji tinggal janji, dia sekarang masuk ke KPK karena korupsi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga banyak dari mereka yang janji ini janji itu. Ya, saya hanya minta tolong dipermudah izin gereja. Janji, tapi sampai detik ini janji tinggal janji. Itu janjinya pemimpin-pemimpin Indonesia atau pemimpin-pemimpin dunia. Seperti itu. Tapi Yesus
tidak akan pernah janji tinggal janji. Dia hidup, dia bangkit, dia akan menolong kita. Amin. Dan dia sanggup, dan tidak pernah ada embel-embelnya, tidak pernah ada pamrihnya. Dia benar-benar rela untuk menolong kita. Oleh sebab itu yang penting kita akan melihat kata-kata yang indah, jangan takut. Sekarang ini banyak orang sedang fobi, sedang dihinggapi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran lebih daripada segala-galanya. Dan sampai detik ini berapa orang yang berani ke gereja? Ya, kenapa? Takut. Oleh sebab itu ibu bapak saudara, bagaimana solusinya untuk menemukan Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita, supaya kita sanggup tertolong oleh kehidupan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat yang pertama, apa katanya? Yang pertama, mencari Tuhan Yesus. Itu ayatnya ada di ayat yang pertama dan yang kedua. Kita lihat ayat yang pertama dari Matius 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi. Kita lihat sampai di sini dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, perempuan-perempuan ini datang mencari Yesus, di mana Yesus disemayamkan, di mana Yesus tinggal. Di mana waktu itu? Di kubur. Perempuan-perempuan itu pergi, Maria Magdalena dan Maria yang lain serta Maria ibu Yesus itu pergi ke kubur di mana Yesus disemayamkan. Ini yang menjadi penting buat kita. Dan ternyata perempuan-perempuan ini menemukan kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit, dan perempuan ini juga bertemu dengan Yesus. Jadi ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan, syaratnya cari Yesus. Cari Yesus. Di mana Yesus bersemayam? Di mana Yesus hadir? Nah, sekarang ini di mana-mana Yesus bisa hadir. Karena Tuhan Yesus itu maha hadir. Tetapi intensitas kehadiran Tuhan Yesus tidak mungkin di mal-mal, tidak mungkin di toko-toko, tidak mungkin di gedung-gedung bioskop, tidak mungkin di tempat-tempat wisata. Intensitas Yesus hadir pasti di gerejanya. Karena ini tempat Yesus bersemayam, tempat Yesus hadir, di mana dia dipuji di tempat itu. Maka Bapak Ibu Saudara, ke gereja itu menjadi penting. Kalau mau ketemu Yesus, pergilah ke gereja. Amin. Pergilah ke gereja. Dan sekarang ini gereja menjadi momok, menakutkan. Berapa persen yang hadir? Ya, dari sekian ratus jemaat, berapa persen yang hadir? Saya tadi lewat dari mulai Ungaran, muter-muter karena ibadah kami itu jam 7. Maka sebelum jam 7 kami harus keluar. Kalau kami keluar jam 7, Pak Markus tidak ada. Banyak yang balik. Pak Gembala nggak ada, yuk kita pulang. Itu jeleknya di tempat saya begitu. Maka saya paling tidak jam 6 itu sudah mulai keluar meninggalkan tempat saya, supaya tidak diketahui oleh jemaat kalau saya pergi. Dan puji Tuhan, tadi ada hamba Tuhan dari Bali yang memimpin. Kebetulan dia lagi wisata. Saya berkata, tolong tempat kami dilayani. Nah ibu bapak, saya sampai di sini, ini masih ditutup. Saya muter-muter. Nah bapak ibu, ternyata pada waktu saya muter-muter, banyak orang yang grup sepeda, lagi sepedaan, grup jalan kaki, pokoknya semua orang pada keluar, ya, olahraga.
Mereka berani seperti itu. Tapi mereka keluar pergi ke gereja, menjadi tantangan tersendiri sekarang ini. Saya juga heran. Ya, apalagi di Simpang 5 rame. Di sini aja rame. Yang sepedaan itu banyak sekali. Encim-encim, engkong-engkong, banyak sekali. Tapi mana mereka? Ke gereja nggak ada. Alasannya takut. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Yesus yang mati sekarang hidup. Mari kita temui Dia. Dia akan menolong kita. Ketakutanmu, ketakutanku akan lepas kalau kita ketemu Yesus yang hidup, yang sanggup menolong kita. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Cari Dia. Di mana? Di tempat Dia suka hadir. Di mana tempat suka hadir? Gereja Tuhan. Saudaraku, benar firman Tuhan. Akhir zaman akan ada banyak kelaparan. Manusia mencintai diri sendiri. Prinsip-prinsip rohani sudah tidak lagi menjadi penting. Mereka akan egois, mencintai diri sendiri, tidak lagi mencintai orang lain, termasuk orang Kristen. Mereka akan kelaparan rohani. Karena apa? Karena tidak mendengar firman Tuhan dengan benar. Sehingga mereka akan kelaparan. Memang Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengakses hamba-hamba Tuhan yang ada di internet banyak. Tapi beda dengan kita hadir di gereja. Situasinya beda, hadiratnya beda. Benar. Itu sebabnya Ibu Bapak Saudara, mari kita bersama-sama untuk tetap untuk menemukan Yesus. Dikatakan perempuan-perempuan itu mendatangi tempat di mana Yesus bersemayam. Dan itu perlu buat kita. Nah, sekarang kita sadar bahwa Yesus bisa temukan di mana Dia bersemayam, di mana Dia tinggal, yaitu di gereja. Kita lihat kedatangan Tuhan yang kedua nanti. Ya, coba ayat 2, apa katanya? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Itu kebangkitan Tuhan pada waktu itu menimbulkan gempa bumi yang dahsyat. Kedatangan Tuhan yang kedua nanti menimbulkan gempa bumi yang dahsyat yang akan kita hadapi, dan ini sudah terjadi. Tapi belum seberapa. Kesusahan demi kesusahan akan terjadi. Tetapi satu hal yang luar biasa, ada kata-kata di mana kita perlu mendengar dan dikuatkan. Jangan takut. Jemaat kami beberapa waktu yang lalu itu yang kena COVID itu 3 orang tua-tua, punya latar belakang sakit jantung, flek paru-paru, sesak nafas. Tidak usah kena COVID pun sudah di-COVID-kan kalau itu dicek, di swab. Karena apa? Ya jantungnya, paru-parunya bercak-bercak dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, benar di swab, kena semua 3-3. Masuklah di rumah sakit masing-masing. Dan sampai di rumah sakit dicampur dengan orang yang sakit COVID. Dan di sana ceritanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tengok. Dan kalau ada paramedis datang pun itu jam-jam tertentu. Tidak setiap kita perlu kita ngebel atau kita mencet tombol untuk memanggil, tidak akan datang kalau tidak jam tertentu. Karena para medis pun mereka masuk ke kamar itu juga takut kena
virus. Gitu. Nah, yang luar biasa pada waktu orang-orang kami ini yang sakit, yang belum tentu kena COVID, akhirnya kena COVID karena tertular sebelahnya. Dan Bapak Ibu Saudara, ceritanya dia berkata, Pak Pendeta, saya di rumah sakit itu hanya dikasih pempes saja, selimut itu pun tidak, jadi cuma itu. Dan ketika kami minta tolong, yang satu itu nafasnya sesak dan saya juga sesak, di bel-bel nggak datang. Sampai tempat kami yang kena meninggal juga tidak datang sebelum waktunya datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka itu mati bukan karena mati karena terlambat menolong, karena mestinya harus ditolong waktu sesak nafas. Tapi apa yang terjadi Ibu Bapak Saudara, kami tiap malam, tiap saat, tiap hari itu mengadakan perjamuan kudus melalui online, melalui HP, kamera. Ayo perjamuan kudus. Tiap hari saya bawa perjamuan kudus. Saya bawa perjamuan kudus. Saya berkata, jangan takut. Memang kamu kena COVID, tetapi COVID tidak membunuh. Pak, sebelah saya mati. Percaya Tuhan tolong. Percaya Tuhan tolong. Dan hari ini mereka sekarang ini pergi ke gereja. Tiga-tiganya sudah pergi ke gereja. Amin. Dan yang lain tidak takut. Kenapa? Saya anjurkan, sekarang waktunya kita pasrah, minta sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu Saudara, ke gereja itu penting sebelum segala sesuatu terlambat. Jangan sampai kita meminta tolong setelah terlambat. Mari kita sedia payung sebelum hujan. Ini penting. Jadi ketika kita minta tolong, Tuhan juga akan melihat sejauh apa orang ini bisa ditolong. Nah, Bapak Ibu, anggota kami yang tua-tua ini, lebih dari ada yang 70 tahun usianya, ya, ketiganya itu sudah 70 tahun, sudah rentang, sudah hampir mati ya. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, 70 tahun usia manusia, lebih daripada itu adalah anugerah. Tetapi hari-hari ini Tuhan tunjukkan pertolongannya, Tuhan tunjukkan mukjizatnya, dan jangan takut ini menjadi benar. Sebab itu mari, yang pertama, carilah Yesus sebelum kesulitan itu terjadi menimpa kita. Sebelum masalah, sebelum musibah terjadi, carilah Yesus. Yang kedua, mendengar malaikat. Nah, ini membuat kita lega ketika kita mendengar malaikat. Apa katanya? Kita akan lihat ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu yang kamu cari, Yesus yang disalibkan itu. Perempuan-perempuan itu mendengar kata-kata malaikat yang menghibur, yang menguatkan. Janganlah kamu takut. Nah, waktu itu perempuan-perempuan itu mendengar malaikat. Nah, sekarang ini eksistensinya malaikat itu seperti apa? Kita sulit membedakan. Ibu bapak saudaraku, kalau mereka waktu itu benar-benar mendengar sosok malaikat berkata kepada mereka, menemui mereka, karena mereka pergi di mana Yesus bersemayam. Andai kata mereka tidak pergi, mereka tidak akan ketemu malaikat. Amin. Iya. Masalahnya mereka ketemu malaikat karena pergi di mana Yesus bersemayam. Itu sebabnya sekarang kita akan lihat siapa malaikat itu sebenarnya di waktu-waktu zaman sekarang ini. Karena zaman dulu memang benar-benar malaikat benar yang terjadi, sosok pribadi malaikat benar, ya, malaikat penyampai kabar gembira, yaitu Gabriel.
Nah sekarang ini apakah Gabriel masih eksis? Kita akan lihat di dalam Wahyu pasal 2. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, siapa malaikat di akhir zaman ini? Wahyu pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu dan di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kita lihat, ini yang pertama. Yang kedua, kita akan baca ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ini yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa malaikat? Malaikat itu adalah pemimpin gereja, gembala sidang yang menggembalakan di Efesus, yang menggembalakan di Smyrna. Kita lihat lagi ya, ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Malaikat jemaat ada pemimpin gembala sidang di Pergamus. Kita lihat lagi ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Kita lihat lagi pasal 3 di dalam Wahyu ayat 1. Dan tuliskanlah malaikat jemaat di Sardis. Ayat 7. Dan tuliskanlah malaikat jemaat di Philadelphia. Ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhir zaman yang menjadi eksistensi malaikat yang perlu kita dengar adalah gembala sidang, pemimpin gerejamu yang harus kita dengar, karena dialah akan memberitakan kabar-kabar yang luar biasa. Coba kita lihat eksistensi malaikat jemaat itu ternyata gembala sidang. Bagaimana gembala sidang seharusnya? Ibu bapak saudara, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa, dan ini saya tekankan di jemaat Gereja Bethel Tabernakel Ungaran. Dan mereka sekarang mendengar malaikat jemaat di Ungaran, siapa pemimpinnya, harus ditaati, harus tunduk. Ternyata malaikat jemaat itu berjaga-jaga atas jiwamu, bertanggung jawab atas jiwamu. Kita lihat, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi tanggung jawab keselamatanmu itu ternyata malaikat jemaat itu punya tanggung jawab, punya kapasitas untuk menjaga. Itu sebabnya kalau kita jauh dengan malaikat jemaat, kita tidak sanggup lagi berbuat apa-apa. Secara pribadi, ketika saya menggembalakan, saya ada nomor khusus untuk jemaat-jemaat, dan jemaat-jemaat itu selalu ada connect. Pak Markus, tolong doakan saya. Pak Markus, saya sedang ini. Pak Markus, saya sedang itu. Tadi malam ada WA jemaat kami yang ada di Jatingaleh. Dia berdoa, Pak Markus, suami saya sakit perut. Hanya sakit perut, gak apa-apa, karena memang itu tugas gembala, tugas malaikat jemaat. Kadangkala jemaat berkata, aduh ngerepoti Pak Pendeta. Ya memang saya dipanggil untuk direpotkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tugas saya. Oleh sebab itu, apa yang harus Anda lakukan? Dengan jalan itu mereka melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau engkau taat, engkau tunduk, engkau sungguh-sungguh, engkau setia, maka gembalamu, pemimpin jemaat, penjaga jiwamu itu mendoakan tidak dengan keluh kesah, mendoakan tidak dengan sungut-sungut, tapi mendoakan dengan hati yang gembira. Maka keuntungan itu terjadi untuk jemaat Tuhan. Amin. Amin. Jadi mari kita miliki hubungan khusus,
hubungan batin dengan pemimpinmu, gembalamu. Penting sekali. Kenapa? Ini ayat Alkitab. Tadi mulai dari jemaat Efesus sampai jemaat Laodikia, 7 jemaat. Tuhan berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat, begini firman Tuhan, begitu firman Tuhan, katakan. Beberapa hari ini atau bulan ini ada jemaat yang sedang kena kasus. Tiap hari ketika ada lawyer datang, lawyer dari sebelah, mereka gemetar. Langsung mereka berkata, gimana Pak Gembala? Ayo kita doa. Ayo kita doa. Sampai detik ini aman. Konon ada cerita beberapa, karena saya melayani kelompok sel di Kuala Mas itu sudah tahun 87 sampai detik ini. Berapa tahun? Ada salah satu cicik-cicik, saya tidak sebutkan gang berapa, dia dalam masalah, lalu dilaporkan oleh pihak tertentu, kemudian masuk di sidang, dan dia pasti masuk penjara. Gimana Pak Markus? Tinggal sama saya. Tinggal sama saya 3 bulan. Di rumah saya tiap pagi berdoa, tiap sore berdoa, tiap mau sidang berdoa. Nangis-nangis. Suaminya juga berdoa, istrinya juga berdoa. Sampai detik ini orangnya masih ada. Pasti dia akan masuk, dan cukup lama kasusnya berat. Dan dia sudah tidak lagi bisa membiayai semua yang dia harus tanggung, karena semua sudah habis. Hanya tinggal pasang badan untuk masuk penjara. Singkat ceritanya 3 bulan dia wirawiri di sidang. Sekarang dia ngomong, Pak Markus, ini sidang terakhir. Kalau nanti saya tidak pulang, berarti saya sudah diambil oleh sipir, masuk penjara. Ayo kita nangis, kita berdoa. Kita nangis, kita berdoa. Pergilah Ci, Tuhan pasti menolong. Lalu dia pergi dengan suaminya. Jam 6 pagi dia pergi, karena jam 7 akan disidang, karena masih banyak yang akan disidang pada waktu itu jadwalnya. Kemudian sampai di sana jam 7 kurang, kemudian ditunda karena ada yang disidang lebih berat kasusnya. Lalu ditunda sampai jam 11. Jam 11 istirahat sebentar, kemudian makan, kemudian masuk lagi, ditunda. Ternyata ada pengadilan teroris yang harus didahulukan karena keamanan jauh lebih berat. Kemudian ini kasus dari kasus perdata jadi pidana, ya. Kemudian dia diundur, dan berikutnya diundur lagi sampai jam 5. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya yang nuntut sudah pulang. Semua yang nuntut sudah pulang dan tidak lagi hadir. Kemudian jaksanya juga sudah capek, hakimnya juga sudah capek. Kemudian dia masuk jam 4.30, sekitar setengah 5. Sudah semua capek dan ditanya, mana penuntut? Tidak ada, tidak hadir. Tadi ada tapi sekarang pulang. Karena dari jam 6. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dari jam 6 itu sudah kembang kempis perasaannya, masuk penjara. Kok ditunda. Ternyata hakimnya berkata, karena nggak ada yang menuntut, maka saudari A bebas. Dok. Pulang ke gereja itu Bapak Ibu Saudaraku, dengan sukacita, dan sampai detik ini tidak lagi dipanggil. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu fakta Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari kita belajar. Di saat-saat kita kepepet, di saat-saat kita tidak bisa apa-apa, Yesus yang hidup itu sanggup menolong kita. Maka perlu Bapak Ibu Saudara dekat
dekat dengan gembala pemimpinmu yang menjaga jiwamu. Orang ini akhirnya setelah itu tidur karena capek, pagi pamitan. Pak Markus sudah selesai. Ya, mau ke sini terus kan tidak mungkin, mau ke pastori saya kan tidak mungkin. Dan akhirnya ke rumah mereka sampai detik ini. Ibu bapak, banyak hal pengalaman-pengalaman yang saya hadapi di tengah-tengah kesusahan jemaat-jemaat. Kami ikut bertanggung jawab. Karena memang ayat ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, bukan nanduk. Jangan sampai pemimpinmu sedih melihat sikapmu. Jangan sampai pemimpinmu sedih melihat ulahmu. Jangan sampai pemimpin itu keluh kesah melihat mulutmu. Karena itu akan membuat membuat pendeta tidak sungguh-sungguh berdoa. Kalau pendeta tidak sungguh-sungguh berdoa, maka yang akan rugi adalah jemaat itu sendiri. Kalau pendetanya sungguh-sungguh berdoa dengan air mata, dengan derian air mata, wah, kuasanya besar. Coba kita lihat ayatnya tadi, ya, ingat itu Ibrani 13 ayat 17. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu ketika engkau tidak takut, ketika engkau tidak sungguh-sungguh, tidak tunduk pada pemimpinmu. Maka Bapak Gembala kita saat ini selalu hubungan dengan saya dengan tangisan, aku mau pulang, tapi kenapa? Sulit sekali. Dengan usia yang seperti itu, saya berkata, apalagi pernah bypass, Om percaya doamu akan menyelamatkan jemaatmu yang ada di Indonesia, khususnya di Semarang. Om percaya Tuhan pasti akan menolong. Saya juga berharap ketemu dengan beliau, karena seringkali kita bersama-sama berdoa, bersama-sama nangis bersama, kita bersama membicarakan pelayanan. Sudah 1 tahun lebih. Bahkan sebenarnya bulan Februari tahun lalu saya sudah harus melayani di Australia, tapi juga tercancel karena gara-gara pandemi ini. Dan sampai detik ini Bapak Ibu Saudara. Tapi sungguh Ibu Bapak Saudara, mari dengar kata malaikat jemaatmu, bukan yang lain-lain. Sekarang banyak orang, YouTube enak. Iya. Apakah kalau nanti mati pendeta YouTube yang datang? Apakah kalau kita ini mau menikah, pendeta YouTube yang mau memberkati? Apakah kalau nanti sakit, pendeta YouTube yang akan datang ke rumah sakit? Bukan. Pemimpinmu. Sebab itu jangan terlalu kita berlebih-lebih dengan pendeta YouTube yang kita tidak mengerti. Sekarang ini saya serba susah. Kenapa? Tidak bisa ngontrol sejauh mana jemaat saya itu mendengar ajaran-ajaran dari YouTuber ini. Apalagi YouTuber yang saat ini viral. Kita tidak ngerti tanggung jawab secara teologisnya seperti apa. Karena tanggung jawab moralnya tidak ada. Kenapa? Mau mati, mau tidak mati, mau hidup, mau sakit, pendeta YouTuber nggak ada tanggung jawab. Yang punya tanggung jawab adalah gembala sidang. Itulah malaikat jemaat. Itulah yang kau dengar, seperti perempuan-perempuan mendengar malaikat. Dan mereka akhirnya menemukan Yesus. Dan mereka sukacita karena mendengar berita malaikat. Yang terakhir Ibu Bapak Saudara, karena tidak boleh lama ya. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan setelah kita mencari Yesus, mendengar malaikat? Mengabarkan kepada murid. Apa maksudnya mengabarkan kepada murid? Mari kita lihat Matius 28 ayat 7. Apa katanya? Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Segeralah pergi.
Katakanlah kepada murid-murid yang sedang takut, yang sedang fobia, yang sedang gemetar menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi persoalan. Katakanlah, Yesus hidup, jangan takut, temui Dia. Sekarang bukankah orang-orang takut ke gereja, takut? Kita di sini juga melakukan protokol kesehatan. Apakah mereka-mereka yang berjalan itu sudah melakukan protokol kesehatan? Mereka lebih dekat-dekat loh. Mereka yang ngayuh sepeda, mereka berani. Mereka berani ke mall. Apakah mall lebih bersih daripada gereja? Mereka berani wisata. Mereka berani jajan di angkringan, jajan di bakso, jajan. Apakah itu sudah higienis? Mereka berani. Padahal mangkok yang mereka pakai itu kan mangkoknya banyak orang yang pakai. Betul nggak? Mereka berani. Tapi kenapa tidak berani di gereja? Nah, kita yang saat ini menemukan Yesus, kita punya tugas. Kabarkan, bawa Dia, beritahu Dia, Yesus hidup. Mari kita temui Dia. Di mana? Di tempat Dia bersemayam. Di mana? Di gereja Tuhan. Amin. Pasti ibu bapak saudara, ini tugas kita. Tugas kita mengoptimalkan iman kita untuk memberitahu saudara-saudara kita supaya kita pergi ke gereja. Tempat saya optimalkan pagi, kemudian pagi sama sore. Kalau ini gak cukup siang, kalau gak cukup lagi tengah malam. Karena kita mau ketemu Yesus itu sangat perlu. Saya tadi ngomong-ngomong sama Pak Mul, ini ibadah berapa kali? 1 kali Pak. Kenapa enggak 2 kali? Kemarin bisa 2 kali kok sekarang tidak bisa 3 kali. Kalau kita melihat jemaatnya 3 kali bisa. Atas bisa dipakai. Kenapa? Karena mereka takut Yesus tetap mati, tidak berdaya. Gereja menakutkan. Mari kita beritakan, kita yang sudah ketemu Yesus hari ini, beritakan tidak ada apa-apa. Di gereja ada mukjizat, di gereja ada pertolongan. Jangan takut, Yesus hidup. Amin. Iya. Ini menjadi tantangan tersendiri di akhir zaman. Saya mengalami beberapa hal di mana kesaksian demi kesaksian tadi adalah karena pertolongan Yesus yang hidup. Dan kalau kita tidak minta tolong Yesus, bahkan mereka-mereka yang saya katakan, kamu Bapak kemarin COVID sekarang bangkit. Iya Pak Pendeta, sekarang harus lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Iya Pak Pendeta, jangan keluyuran lagi ke gereja. Iya Pak Pendeta, doa malam ikuti lagi. Saya ada doa malam. Kalau jiwa kita seminggu hanya sekali makan, lalu makannya nggak kenyang, bagaimana jiwa kita bisa bugar menghadapi tantangan ini? Maka Bapak Ibu Saudara, bangkitlah, giatkan kembali. Setan senang sekali dengan lumpuhnya kegiatan gereja. Setan senang, setan bersorak-sorai. Sebab dari zaman ke zaman, dari zaman Yesus lahir sampai sekarang ini, belum pernah ada gereja lumpuh. Tapi sekarang ini gereja lumpuh total, tak berdaya. Jemaat yang seharusnya bisa bermegah dengan Tuhan di gereja, akhirnya mereka bermegah di tempat lain. Di pasar mereka berani, di tempat wisata mereka berani. Bahkan alasan kenapa? Sore ada acara. Apa kayak tempat yang lain tidak ada acara? Dulu bisa, sekarang kok nggak bisa sore, kenapa? Pak Moses, tanggung jawab Anda. Ini untuk kehidupan jemaat, bukan hanya untuk nafasnya gereja. Tanggung jawab kita adalah menjaga jiwa-jiwa mereka supaya mereka hidup. Dan sekarang perlu kita memberitahukan kepada mereka, bangkit.
Temui Yesus. Dia hidup, dia sanggup menolong. Dan sejak itu murid-murid tidak takut. Bahkan murid-murid mulai berpencar. Ada yang ke India, ada yang ke Afrika, ada yang ke Arab. Mereka memberitakan Yesus hidup. Dan itulah sampai detik ini gereja berkembang karena jemaat mula-mula, karena bapak-bapak gereja. Mari kita belajar. Beritahu soal kematian itu urusan Tuhan. Covid memang membuat orang bisa mati, tapi yang membuat Tuhan mati itu Tuhan sendiri. Saya berhadapan dengan banyak orang seperti itu. Saya pun ngeri. Tapi saya berkata, Tuhan, aku tahu. Aku tidak mau sembrono. Jagai kami. Beberapa waktu yang lalu yang saya saksikan, orang yang kena Covid datang minta doa kepada saya. Pak Pendeta, tolong doakan, datang ke gereja dan orang itu positif Covid. Bisa nggak saya nolak? Kamu nggak boleh keluar, kok kenapa keluyuran ke gereja? Pulang. Apakah seperti itu tanggung jawabnya malaikat jemaat terhadap jiwa-jiwa jemaatnya? Saya bisa nolak, keluar, jangan deket-deket. Kalau saya ngomong sama polisi, kamu ditangkap. Tidak. Betapa hancurnya jemaat ini kalau saya menolak seperti itu. Dan itu resiko. Saya harus berdoa. Dan saya berkata, Tuhan, tidak bisa tidak, ini tanggung jawabku Tuhan. Sebagai malaikat jemaat, sebagai penjaga jiwa mereka, keselamatan mereka, ini tanggung jawabku. Dalam nama Tuhan Yesus aku urapi dengan minyak urapan. Pulanglah, sembuh. Dan sekarang sembuh. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Yang ketiga, beritakanlah kepada murid-murid yang lain yang sekarang ini takut. Apa katanya? Yesus hidup, jangan takut. Ayat 5. Yuk, ini menjadi penting. Dan kalau kita menjadi pemberita, kita akan mendapatkan berkat tersendiri. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, bawalah jemaat kami GBT Galilea ini semakin mengerti betapa kami harus bergantung kepada Yesus yang hidup, yang sanggup menolong kami. Tuhan, sungguh terlalu lama mereka terlena, bahkan mungkin tertidur dan sampai mimpi, sampai tidak bangun lagi. Melalui berita firman-Mu hari ini Tuhan, mereka yang sadar, yang sudah menemukan Yesus hidup, biarkan mereka juga akan berkata kepada yang lain, ayo bangun, datanglah ke gereja, carilah perlindungan, jiwamu akan dijaga di sana. Dalam nama Yesus, kami akan menemukan jemaat yang dulu pernah berkumpul dengan kami, dan nanti akan berkumpul juga dengan kami seperti yang sudah-sudah. Kami tahu Tuhan, ini harus kami ambil, karena akhir zaman akan ada banyak kabar sesat dan menyesatkan dan menakutkan. Kami tidak takut. Kami punya Allah yang hidup, yang sanggup menjaga nyawa kami, yang sanggup menjaga jiwa kami, khususnya jemaat Galilea ini Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu kami berdoa. Terimalah roh sukacita dan tidak ada lagi ketakutan. Tutup bungkus jemaat Tuhan yang ada, sehingga semakin yakin untuk mengajak murid-murid yang lain berusaha menemukan Yesus di mana Yesus ada, yaitu di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Kita yang percaya katakan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan telah selesai disampaikan dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa setiap firman yang disampaikan ada janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Dan pertama-tama kami atas nama Bapak Ibu Gembala, segenap pengurus dan seluruh sidang jemaat tempat ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Markus, di mana boleh membagi berkat bagi setiap kami, dan Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak Pendeta Markus dimanapun berada, dan memberkati sidang jemaat yang digembalakannya. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Para petugas kolektan bisa mempersiapkan diri. Mohon dengan hormat Ibu Rina bisa berdoa untuk doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk perkataan firman-Mu yang mengatakan kita jangan takut terhadap apapun. Kita tetap punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, berkati juga tangan-tangan yang akan memberi dan belum memberi. Bila persembahan ini bisa menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saat persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan beberapa informasi kegiatan gereja kita dalam sepekan. Informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Moses. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Tuhan, jikalau kami boleh mengikuti kebaktian kembali pada hari ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau ada di tempat ini Tuhan. Biarlah terlebih dahulu Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, kami tak lupa akan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak Ibu Pendeta Setia Budi Adi yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami memberkati mereka Tuhan. Bila Engkau tambah-tambahkan urapan-Mu atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau pelihara mereka Tuhan. Jaga kesehatan mereka Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Dimanapun mereka Engkau tempatkan Tuhan. Baik di Melbourne, baik nanti kembali di Semarang Tuhan. Urapan-Mu selalu menyertai mereka Tuhan, dan hadirat-Mu selalu ada bersama dengan mereka Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melihat setiap tetesan air mata kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul untuk masalah pribadi Tuhan. Baik itu mungkin sakit penyakit Tuhan, baik itu mungkin dokter mengatakan penyakit kami gak mungkin untuk sembuh Tuhan.
Tapi saat ini Tuhan, kami dengar firman-Mu Tuhan, bahwa saat kami bertemu dengan Tuhan yang hidup di dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Yehovah Rafa betul-betul terjadi dalam hidup kami Tuhan. Segala penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk masalah ekonomi Tuhan. Seberat apapun gelombang ekonomi yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya bahwa tahun 2021 ini adalah tahun breakthrough daripada-Mu Tuhan. Kami percaya terobosan-terobosan pintu-pintu akan Engkau buka dalam hidup kami Tuhan, dalam keluarga kami, dan kami percaya Tuhan, tahun ini ekonomi kami dipulihkan Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga, setiap keluarga-keluarga yang menantikan pemulihan Tuhan. Seberat apapun permasalahan dalam rumah tangga kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu hadir untuk menyatukan keluarga-keluarga yang saat ini mulai retak Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah keharmonisan, damai sejahtera, sukacita dari surga mengalir kembali atas setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menguatkan dan menyertai saudara sampai Tuhan Yesus datangnya 2 kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin.